bilang nggak mungkin dalam 3 tahun ngumpulin uang sebegitu besar dari trading. Kecuali kamu udah investor besar misalnya. Apa kamu kayak misalnya Warren Buffett, oke, memang modalnya gede nih. Lu bridging 3 tahun, dapat. Tapi kalau nggak ngomongin cuman $5.000, dapat sekian miliar, itu nonsense. Hai guys, ketemu lagi dengan Diary Hukum. Hari ini kita akan membahas mengenai lagi-lagi masih robot trading dan binary option. Cuman sebelumnya kan kita bahas dari kacamata trader. Hari ini kita akan membahas aspek hukumnya dengan seorang advokat, konsultan HKHPM, pasar modal, kurator dan pengurus berpengalaman yang dulu pernah menjadi pengurusnya kasus First Travel. Kasus mana sangat relevan untuk dipahamin terkait dengan perkara atau kasus yang terjadi mengenai robot trading dan binary option ini. Kita kenalan dulu ya sama Mas Kiki. Halo Mas Kiki. Apa kabar? Baik? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Mas Kiki, mungkin bisa ceritain sedikit waktu Mas Kiki pegang First Travel gitu waktu itu. Apa sih waktu itu kasusnya tuh tentang apa kalau si First Travel ini? First Travel itu kan dulu namanya idiomnya lebih dikenal First Travel ya. Kalau namanya kan PT First Anugerah Karya Wisata. Dia punya izin untuk umroh dan haji plus. Pada saat itu dia penyelenggara umroh nomor 1, umroh murah. Di tahun 2016-2017 tuh dia gagal memberangkatkan jamaahnya. Berapa banyak waktu itu jamaahnya, Mas? Kalau di proses PKPU itu lebih dari 71.000. Itu bahkan masih ada 5.000 yang tidak terdaftar. Jadi kurang lebih mungkin kurang 76.000 lah, 76.000 jamaah. Jadi pada waktu itu First Travel itu gagal berangkat. Ada sebagian jamaah yang mengajukan proses PKPU, udah daftar dulu, sidang pertama, rame-rame, kemudian First Travel itu direksi atau ownernya dipanggil sama Kemenak untuk diperiksa. Pada waktu itu ada informasi akan kabur ya, terus ada laporan polisi ke Bareskrim. Nah, akhirnya ada tindakan paksa berupa penahanan ke suami istri pemilik First Travel sama adik dari pemilik First Travel. Jadi ada 3 orang gitu. Oke. Ya. So, sebenarnya kalau ngelihat kasus investasi bodong yang sekarang ini ya Mas, baik robot trading atau binary, yakin pertanyaan sobat milenial tuh sebenarnya cuma 2. Langkah hukum apa sih yang bisa diambil ketika mereka menjadi korban dari investasi ini? Sama kedua, pertanyaannya pasti bisa balik gak uang kita? Sekarang questions pertama, Mas. Upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh para korban-korban investasi ini? Kita sebenarnya tahu ada perdata, ada pidana, dan perdata misalnya bisa mau digugat kah? Atau bahkan ada gugatan class action ya, bisa rame-rame karena ini korbannya banyak juga. Tapi pertanyaannya kemudian, sekarang kan ini mereka misalnya sudah banyak yang menginisiasi pidananya sudah jalan. Apakah efektif perdata ketika sudah ada pidana? Atau bagaimana? Waktu di First Travel kalau nggak salah juga begitu ya Mas? Ada perdata berjalan lalu kemudian ada pidananya. Gimana Mas? Mungkin bisa diceritain. Waktu First Travel itu sempat memang ada gugatan perdata ya di luar PKPU ke First Travelnya. Cuman ketika sudah ada PKPU plus pidana, akhirnya yang jalan ini 2 ini. Antara PKPU sama pidana yang ditangani oleh Bareskrim. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apa langkah hukum yang bisa dilakukan? Pertama ya jelas misalnya adalah laporan pidana. Karena apa? Ini ada unsur pidananya. Jelas misalnya mengenai ya tadi mau binary option, terus misalnya kan ini sudah gencar diperiksa oleh polisi. Bahkan Presiden kan tegas bilang akan polisi silahkan untuk memeriksa investasi-investasi ilegal gitu kan, yang mengarahnya kan ke sana. Nah, yang kedua misalnya langkah hukum misalnya ya bisa misalnya perdata, tapi perdata khusus yaitu apa ya, kepalitan untuk PKPU. Nah, kenapa kepalitan PKPU? Karena kepalitan untuk PKPU dia sifatnya berbeda dengan perdata biasa yang orang harus mengajukan masing-masing satu ya. Ini tuh satu untuk semua. Kayak First Travel itu pemohon cuma sekitar mungkin belasan, tetapi kemudian bisa mengakomodir semua korban atau semua jamaah. Nah, konteksnya itu. Nah,
Kemudian pertanyaan kedua misalnya, apakah bisa balik? Apakah efektif misalnya balik? Ketika ada perdata dan pidana dulu, Mas. Nah, ketika ada perdata dan pidana itu misalnya ya sebenarnya bisa, tinggal kita sinergikan. Nah, contohnya berapa kasus juga ada antara perdata atau pidananya sama-sama jalan dan juga nanti endingnya harapannya kan korban mendapat pengembalian. Di beberapa kasus ada, nanti coba kita sampaikan. Nah, kalau tadi apakah ini balik ya? Lagi-lagi ini menjadi domainnya nanti penyidik dan penuntut umum. Karena apa? Mereka yang punya kewenangan. Ketika misalnya proses hukum sekarang misalnya sekarang rata-rata Bareskrim ya. Semua kan tersangkanya ditahan, barang bukti disita. Nah, ketika nanti sudah berkas lengkap P21, berkas dilimpahkan ke jaksa, yang berwenang adalah jaksa meneruskan penyitaan, penahanan, terus nanti limpah ke pengadilan. Nah, ketika di pengadilan ini nanti yang memutuskan nih misalnya kerugiannya atau dari yang disita itu akan kembali kemana. Nah, contoh-contoh tadi kan banyak kan tidak ada kerugian negara ya misalnya. Ini kan murni pure orang berpikirnya ini investasi, ternyata investasinya ini tidak terdaftar, ilegal, terus bahkan mengarah misalnya sekarang yang mengatakan itu udah semi perjudian misalnya. Karena kan bahasanya kan binary option. Betul. Itu kan kalau bahasa dari luar negeri istilahnya kan biner itu kan ini biner nih, nggak kelihatan nih. Antara 0 atau 1 itu tebak-tebak nih. Nah, bahkan misalnya Mas aja contoh misalnya pakai jam biner itu kan susah kadang kan, ini jam berapa gitu kan. Ini kan orang nebak-nebak. Nah, akhirnya itu yang sekarang mengarah. Nah, kondisi yang sekarang ini memang perlu untuk misalnya bahwa ada sinergi untuk penyelesaian pengembalian kerugian kepada korban. Karena apa? Kalau tidak ya misalnya korban akan berpikir ya sudah ketimpa 2 kali nih, sudah saya rugi di investasinya, proses hukum, ternyata endingnya nanti kerugian tidak kembali ke kita gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita carikan solusinya lah, atau kasih pandangan ke para penegak hukum, karena kuncinya di mereka. Nah, beberapa kasus sebenarnya ada penyelesaian yang seperti itu. Jadi dengan itikat baik si tersangka itu menyerahkan asetnya. Nah, asetnya kemudian misalnya dinilai ya cukup liquid lah, selisihnya mungkin nggak terlalu banyak dengan kerugian, akhirnya juga di proses pidananya dia tidak kena ancaman maksimal gitu. Nah, itu juga bisa ditempuh. Kalau kita balik tadi ke penjelasan Mas Kiki ya, berarti kan pada prinsipnya untuk korban yang bertanya-tanya, jadi balik nggak nih uang gua gitu. Berarti kan dari kesimpulan tadi Mas Kiki jelasin, itu semua kan tergantung putusan hakimnya ngomong apa gitu ya. Artinya dikembalikan ke korban atau menjadi sitaan negara. Nah, sekarang kalau belajar dari kasus first travel nih, tadi juga kan Mas Kiki ada bilang, logiknya harusnya yang masuk ke sitaan negara itu ya terjadi kerugian negara. Tapi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak ada kerugian negara, itu sepatutnya harusnya kembali ke korban. Nah, first travel itu kan terlalu obvious ya, terlalu obvious dalam konteks itu uang jamaah. Nggak ada sama sekali kerugian negara di dalamnya. Nah, dalam kasus first travel sendiri, Mas, yang kenapa tadi di awal saya sebutkan, kenapa ada Mas Kiki ini di sini? Karena Mas Kiki ini pengurus first travel. Kita bisa belajar banyak dari kasus first travel, karena di first travel, walaupun itu uang jamaah, tapi pada akhirnya justru menjadi sita negara dan tidak menjadi dikembalikan ke korban gitu. Nah, apa waktu itu yang menjadi pertimbangan hakim ketika putusannya menyatakan bahwa itu menjadi sita negara? Pada waktu itu first travel sebenarnya begini, awal ketika kita diangkat jadi pengurus, kita berempat, salah satunya kita itu ya, kita koordinasi dengan Bareskrim ya, bahkan ada perwakilan ada tim pengurus koordinasi ketemu langsung dengan Kabareskrim saat itu, menyampaikan bahwa kita akan saling menginformasikan nih masalah dana, aliran segala macam. Sedikit dulu Mas. Jadi teman-teman di highlight sedikit. Tadi Mas Kiki udah jelasin, ini PKPU dulu yang jalan, tiba-tiba ada laporan pidana masuk. Jadi Mas Kiki sudah berkedudukan sebagai pengurus PKPU-nya, lalu ada pidana, makanya tadi Mbak Kiki koordinasi dengan Bareskrim ya. Nah, pada waktu itu bahkan misalnya pada satu rapat kerja kita sampaikan, tanya ini apa yang sudah disita Bareskrim. Kita rapat di jelang siang, sore jam 3 itu dari Bareskrim bagian Karo Penmas itu memberikan
jumpa pers misalnya yang disita apa saja. Jadi sempat kita komunikasi bagus. Nah, memang sih karena kita selesai di PKPU, kewenangannya itu kan hanya pada sampai mengadministrasi jumlah hutang sama aset-aset ya. Pada waktu itu memang jamaah mayoritas pengennya nggak pilot karena khawatir misalnya tidak berangkat dan tidak diganti gitu. Nah, ini juga simultan dengan ketika proses pidana berjalan. Nah, aset memang ada yang disita, ya memang jauh dari jumlah kerugian ya. Kalau kerugian di PKPU itu 1,1 triliun 36 miliar sekian. Kenapa hafal? Karena kita yang hampir 24 jam menghadapi berkas, terus kita bikin sekretariat di samping Polres Selatan tuh 3 bulanan di sana. Nah, barang sitaannya sendiri barang sita paling disita nggak sampai lah, mungkin nggak sampai 50 miliar nilainya. Jadi sangat jauh sekali ya. Nah, terus kedua di proses pidana juga polisi bikin call center pada waktu itu. Mas sedikit, speaking of that gitu ya. Ini kan sekarang polisi juga bilang tuh, dirikan paguyuban. Waktu di First Travel ada paguyuban. Nah, paguyuban waktu itu ada. Jadi waktu itu yang menyarankan adalah kepolisian. Tapi waktu itu sudah jalan sidang pidana ya. Jadi sempat ada dibikin akta notaris paguyuban dan bahkan perwakilan paguyuban dihadirkan di proses sidang pidana. Tetapi waktu itu majelis menyatakan bahwa ini itu landasan hukumnya apa? Karena kita tidak mengenal misalnya barang yang sudah disita terus diserahkan ke paguyuban. Tapi paguyubannya sendiri dia udah akta notaris sudah begitu. Sudah akta notaris. Oke. Cuman memang ya itu misalnya keraguan-raguan hakim ceritanya ya terhadap si paguyuban ini. Betul. Satu itu, terus kedua memang model di sistem hukum acara pidana kita kan nggak mengenal pihak luar yang akan bisa mengelola aset sitaan. Yang bisa tetap penuntut umum ya, kejaksaan. Nah, itu makanya memang ini yang bisa jadikan pelajaran juga. Ketika kemarin misalnya banyak ngomong paguyuban, kalau dari pandangan kita sih misalnya akan sangat beresiko misalnya karena apa ya, itu tadi sebenarnya yang disebut berwenang di KUHP itu penuntut umum. Kan begini, landasannya ya, setelah dilimpahkan ke penuntut umum kan yang menyita sama menahan tersangka, kemudian jadi terdakwa di proses persidangan. Dia kan tetap yang menyita itu. Nah, sampai putusan nanti berkekuatan hukum tetap, penuntut umum itu yang akan melakukan eksekusi, misalnya dengan melelang. Iya, makanya kenapa nggak jaksa aja yang melakukan misalnya model pembagian, atau misalnya dia pakai data tadi call centernya. Atau polisi. Ini ya Mas, mungkin trust issue ya, paguyuban yang mana gitu, kita juga belum tahu ya, bisa jadi ada beberapa misalnya kayak begitu, karena kayak kemarin di First Travel itu kita 71.000 jamaah atau korban. Gambaran awal tuh sempat gini, apakah 71.000 akan datang nih? Ternyata nggak. Kita cukup dibantu nih teman-teman lawyer, ada yang mewakili 5.000, 9.000, 11.000. Jadi cukup di ruang sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya kita bisa. Padahal pengalaman lain sampai sewa ini spot center di Kelapa Gading. Ada dulu Cipaganti itu karena krediturnya ribuan bikin rapat di sana. Nah, kita ternyata enggak. Nah, tetapi balik lagi ke proses itu, ketika tadi mengenai paguyuban, nah majelis merasa bahwa ini belum ada dasar hukumnya, akhirnya disita oleh negara. Nah, proses sampai banding kasasi dikuatkan. Nah, terakhir katanya mau info PK, cuman nggak tahu ini putusannya apakah sudah keluar atau tidak. Secara praktek kan sebenarnya ide atau suggestion paguyuban ini bisa diterima ya dalam konteks dia mengadminister korban gitu, kurang lebih ya. Nah, tapi tadi Mas sudah bilang ya ada plus minus lah dari paguyuban ini, dan di kasus First Travel justru pada akhirnya itu doesn't work gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang kalau misalnya Mas sampaikan tadi kan, setidaknya kalau bicara dalam kasus binomo deh, ini yang sekarang afiliator ini, atau atau di First Travel aja deh yang udah pasti gitu ya. Berarti kan sebenarnya ada 3 data korban ya, kalau tadi Mas bilang. Kalau di proses jadi teman-teman, kalau di proses PKPU itu Mas Kiki ini sebagai pengurus, nanti kan itu semua orang yang kreditur atau korban dia tuh akan melakukan pendaftaran ya ke Mas Kiki. Jadi apa yang jadi krediturnya pengurus ini itu sebenarnya korban. Jadi ada data korban lewat PKPU. Lalu kemudian ada data korban lagi lewat paguyuban. Lalu ada data korban lagi karena tadi kata Mas Kiki kepolisian bikin call center lagi. Nah, dengan 3 ada data korban ini, tapi tetap pada ujungnya itu
sitanya nggak dikembalikan ke korban juga pada saat itu? Pada saat itu tidak ditingkatkan korban karena memang kemungkinan ya pertimbangan majelis karena melihat bahwa paguyuban ini tidak ada dasar hukumnya dalam KUHP, kan tetap ke penuntut umum. Nah, kalau sedikit tadi Mas, kalau data kepolisian sendiri itu tidak diedok oleh jaksa pada saat itu dalam dakwaan atau tuntutannya gitu. Waktu terakhir itu tidak hanya disebutkan ya, memang ada perbedaan data antara di PKPU sama polisian. Di kita tuh 1,1 triliun, di polisi itu 880 miliar. Perbedaan ini karena yang di polisi agen-agen ini tidak mendaftarkan tagihan. Agen ini kan semacam kepanjangan tangan first travel ya. Mereka itu pegang perjanjian, biasanya dapat komisi atau apa. Nah, itu nggak dilakukan oleh jaksa, hanya disebutkan saja. Nah, memang pada waktu itu memang belum ada model misalnya penyelesaian yang melibatkan banyak pihak, misalnya solusinya menjadi semacam ya jalan tengah atau win-win lah ya, karena baru setelah dari beberapa kasus setelah first travel, beberapa berikutnya itu mulai ada itu antara jaksa akan berkoordinasi dengan kurator misalnya. Okay. Nah itu. Nah, tapi kalau begitu tadi kan Mas Kiki sudah meng-highlight dengan clear ya, bahwa balik atau enggak ke korban itu tergantung putusan majelis. Artinya hakim yang memeriksa. Lalu kemudian kedua itu highlightnya adalah kalau data atau data korban atau apapun itu memang sebaiknya direpresentasikan oleh jaksa gitu ya, kurang lebih oleh penuntut umum gitu ya. Jadi kalau Mas Kiki sendiri apa sih lesson learn gitu dari first travel yang bisa Mas Kiki sarankan gitu ke korban-korban ini terkait dengan upaya lah misalnya untuk mendaftarkan kerugiannya atau apa, itu menurut Mas Kiki gimana yang dari belajar dari kasus first travel itu? Ya, pertama karena konteks ini kan misalnya proses pidananya sudah berjalan ya. Nah, misalnya ya yang bisa dilakukan adalah kawal terus proses ya, kalau memang kepolisian membuka call center ya itu dimanfaatkan. Sama mengenai tadi misalnya kalau ada challenge misalnya atau usulan mengenai kayak paguyuban, nah karena ini belajar dari kasus sebelumnya, ini kan baru proses pidana aja nih yang berjalan, kecuali kalau dalam kasus yang lain ada PKPU, ada kepailitan. Nah ini karena pidana yang berjalan ya mau nggak mau kita ikutin kan proses pidana itu. Cuman sampaikan juga bahwa untuk proses siapa yang nanti menyita ini, nah itu justru yang menjadi kuncinya, karena yang menyita adalah jaksa, ya mau nggak mau dorong data call center nanti bisa dipakai oleh jaksa. Dan harapannya misalnya minta dukungan publik atau minta bukan publik saja misalnya ya misalnya mungkin pemerintahan. Ya, pemerintahan atau Komisi 3 misalnya, bahwa terhadap ini misalnya harus dikembalikan kepada korban gitu. Karena kita juga sempat mempertanyakan ke jaksa, kenapa sih harus disita oleh negara sedangkan ini nggak ada kerugian buat negara kan. Betul. Begitu. Kalau misalnya ngomong ini ada denda pengganti, ya potong aja denda pengganti kan, ini aset yang disita banyak gitu ya. Kalau misalnya cuman untuk denda pengganti saja, terus yang lain tidak dijalankan, juga saya kira juga dolim juga ke korban kan. Jadi mereka ibaratnya ya itu tadi 2 kali udah rugi ini investasi, kedua harapan tidak kembali. Misalnya. Belum ada rugi biaya hukum ya waktu proses ke polisinya, lawyernya gitu. Mereka at their own cost juga kan. Betul, itu kan. Oke. Nah, tapi tadi gini Mas, kan pertanyaan teman-teman milenial ini pasti cuma 2 lah. Satu, langkah hukum dan uang kita kembali atau enggak. Tadi kita udah bahas dua-duanya secara sekaligus. Sekarang ngomong langkah hukum ya. Langkah hukum itu kan ya generally kita tahu lah, perdata itu kalau mau ambil pembayaran, mau meminta ganti rugi jalurnya perdata. Tadi Mas Kiki juga bilang kasus-kasus ini berjalan bareng. Ada perdatanya jalan, pidananya jalan. Tapi in the end nampaknya pidananya ya yang lebih gather momentum gitu ya Mas dibanding si perdatanya. Mungkin salah satu isunya juga kan bisa jadi terkait sama eksekusinya ya Mas. Betul. Kalau kita coba jalur perdata gitu, bagaimana eksekusinya ketika barang-barang korban ini sebenarnya udah disita di pidana. Nah, apakah ada kasus-kasus Mas misalnya di first travel ini atau kasus lain gitu ya, ketika terjadi udah ada sita pidananya gitu ya, tapi sementara perdatanya sendiri juga sudah sampai ke tahap eksekusi. Misalnya contoh tadi kan Mas ada sebut kepailitan ya, berarti kan kepailitan itu kan artinya waktu udah diputus terjadi kan sita umum. Jadi harusnya kurator ini dia punya hak penuh kan, berwenang atas si hartanya si debitur ini, dia punya sita umum di situ. Tapi kemudian berdiri lagi sita pidana. Nah, ini gimana tuh Mas? Ini dari kacamata hukumnya gitu. Ya, memang sih
pasti akan ada dua pendapat begini. Kalau kita di praktisi di kurator, kemudian doktrin di kepailitan tuh bilang bahwa sita umum tuh di atas segalanya. Nah, tapi kalau bilang begini ke polisi sama jaksa, mereka juga bilang sita pidana juga di atas segalanya. Nah, itu akhirnya ada dualisme ya. Nah, sebenarnya ini punya jalan keluar kok misalnya. Cuman kadang memang penegak hukum kita ini tidak pernah misalnya mau belajar gitu. Contoh misalnya tadi yang sinergis ya. Jadi pada waktu itu kan ini rame-rame kayak First Travel itu 2017 ya. Sebelum First Travel tuh ada Koperasi Pandawa. Sebelumnya ada Cipaganti. Nah itu belajar tuh mengenai penyelesaiannya. Nah setelah First Travel ada SBL tuh umroh juga, terus Abutur. Nah SBL Abutur tuh termasuk yang ada penyelesaian yang sifatnya yaitu tadi ada pengembalian ke korban. SBL itu PKPU, Biro Umroh di Bandung, memang nggak sebesar First Travel, dia kurang lebih 300 miliar ya, tapi aset yang disita cukup besar. Dia jadi serahkan asetnya semua. di atas kerugian. Asetnya mungkin mendekati lah, atau hampir equal tapi lah. artinya bisa diserahkan semua, terus dia PKPU damai, pidananya cuman kena nggak terlalu di bawah 5 tahun lah, sekitar kalau nggak 2 tahun lah. Ini SBL ya Mas? SBL. Okay. Nah, Abutur itu pilot. Nah, memang kerugiannya lebih besar kan, dia 1,5 triliun. Asetnya itu kurator sempat komunikasi dengan kita, tanyalah misalnya pengalaman First Travel, mereka bilang sih asetnya liquid, mungkin memang aset tetap aja, banyak kan tanah ya, mungkin 300 sampai 350 miliar ya, meskipun seperlima ya, tapi paling nggak masih liquid juga. Nah akhirnya kan Abutur itu di putusan pidananya bilang nanti kejaksaan sebagai yang menyita itu berkoordinasi dengan kurator, karena kurator pegang data korban gitu. Nah sebenarnya ada jalan tengah seperti ini. Nah kalau misalnya nggak seperti ini apa? Pernah dulu kasus Kisar itu zaman. Kalau Kisar tuh kalau nggak salah kan justru jaksa yang minta kepailitan kan ya, demi kepentingan umum gitu ya. Kisar itu dulu investasi masalah kayak perkebunan lah. Sekarang kan rame orang kayak misalnya dulu kemarin sempat rame masalah apa untuk ini tuh kurma itu, kafling kurma misalnya. Nah, hampir kayak seperti itu. Itu nggak berhasil, pidananya jalan dulu, Kejaksaan Cibada, Sukabumi kesulitan untuk membagi. Akhirnya dia mengajukan kepailitan demi kepentingan umum. Nah, kalau misalnya berjalan beriringan kan jaksa bisa saling konfirmasi nih misalnya. Kalau ini masih PKPU sama pengurus, kalau udah pilot sama kurator kan. Udah nih, ujungnya sama kok, kita pengen mengembalikan kerugian korban. Ya sudah, data kita bisa diadop gitu kan, seperti itu. Nah, cuman dalam beberapa kasus memang ya itu tadi, mohon maaf kami ini kan ya banyak penegak hukum yang masih pegang ego sektoral, yang merasa berwenang melakukan sita. Akhirnya ya itu ada tabrakan kewenangan. Ada nggak Mas kasusnya gitu, kuratornya mau sita umum, jaksa mau sita negara, lalu kemudian nggak jelas ruangnya gitu ketika putusan pengadilannya? Ada. Cipaganti itu seperti itu. Cipaganti dulu PKPU damai, terus kemudian ada yang batalin pilot, kuratornya seperti kita, kurator swasta gitu kan. Nah, setiap dia mau lelang, kejaksaan tingkat, kalau nggak salah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, kirim surat ke KPKNL, lelang gagal. Begitu juga sebaliknya. Kurator mau eksekusi, nggak bisa. Suratin, nah, kejaksaan mau eksekusi, kurator suratin gitu. Kuratornya akhirnya terakhir sudah sekian tahun nggak bisa melakukan pemberesan, kuratornya mundur, ya udah diganti kurator pemerintah, Balai Harta Peninggalan. Nah, harapannya kan ini pemerintah nih, Balai Harta Peninggalan sama kejaksaan kan bisa berkoordinasi. Nah, itu yang terjadi. Nah, terus yang kedua Pandawa itu aset yang disita tuh banyak sama kejaksaan. Kurator waktu itu pilot ngajuin gugatan lain-lain untuk meminta sebagian aja yang atas nama Salman sama atas nama koperasi kan, namanya Salman Al-Farisi itu. Salman Nuryadi kok Salman Al-Farisi. Nah, dia meminta aset itu dikembalikan ke kurator. Itu dikabulkan tuh di keputusan pengadilan niaga. Jaksa, apa yang dilakukan jaksa? Kasasi. Kalah lagi dia PK. Nah, kayak begitu kan sebenarnya nggak perlu, karena apa? Jaksa masih nyita yang lain. Yang dikeluarkan itu cuman, kalau nggak salah cuman belasan atau maksimal 20 aset lah. Dia masih nyita yang lain, karena Pandawa itu beli aset belum sampai balik nama. Jadi uang korban itu banyak dibeliin aset. Nah, ini kan sebenarnya
ibaratnya ya ini juga asetnya korban juga kan. Nah, cuman masih tadi benturan kewenangan itu. Nah, sebenarnya kan bisa aja toh nanti jaksa mengeksekusi atau melakukan lelang pakai data kurator kan begitu. Terus kurator juga punya data, dia sudah pegang aset yang di luar disita jaksa gitu. Nah, pengennya kita kan itu kerjasama, tapi dalam praktek ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, ini yang mungkin perlu jadi catatan. Nah, pada waktu yang kita ada forum, saya sampaikan waktu itu ada ahli hukum pidana, sekarang jadi Pak Wakil Menteri Hukum HAM, Prof. Edi Hiarit, kita sampaikan sebenarnya harusnya nih karena ini masih ada kekosongan hukum nih, masalah ketika ada perkara pidana dan pilot nih, sita umum versus sita pidana. Nah, karena merasa berwenang, paling nggak misalnya harusnya ada MOU lah atau semacam kesepahaman bersama nih antara Kementerian Hukum HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan, sama kepolisian. Kalau misalnya sitanya menyangkut seperti ini, penyelesaiannya seperti apa? Beliau waktu itu menyatakan mendukung itu, cuman ya itu tadi implementasinya adalah penegak hukumnya ini. Kalau polisi bilang ya dikoordinasikan saja, Pak, misalnya kami siap, tapi kan ujungnya penyitaan itu kan bukan di mereka, kejaksaan. Nah, kejaksaan yang masih merasa saya berwenang melakukan penyitaan. Nah, itu sekarang banyak problem, tapi harapannya sih karena banyak kasus ini bisa belajar, misalnya penyelesaiannya bisa sinergis gitu. Iya, jangan misalnya begini, orang merasa aduh harapannya sudah tipis nih. Kita nggak pernah diedukasi ini investasi ilegal. Betul. Setelah diketahui investasi ilegal meledak lah, korban banyak. Betul. Kita disuruh laporan ke polisi. Oke, sudah dilapor, diproses, disita, ya kan? Setelah disita, di sidang, yang disita dilelang, itu menjadi kerugian negara, kan nggak fair juga. Nah, makanya itu perlu misalnya kita cari terobosan hukum. Dulu kan pernah sampaikan, kalau memang nggak ada dasar hukumnya ya kita perlu MOU. Tetapi ini pendekatan restoratifnya yang harus yang harusnya jadi misalnya kan seperti itu. Misalnya kan begini, lah buat apa sih negara menyita yang misalnya nggak ada kerugiannya di negara, kan seperti itu. Kalau memang ini ya dikembalikan kan seperti itu. Atau mungkin korban juga nggak akan berharap 100%, tapi paling nggak ada kan misalnya biar jadi harapan juga bahwa ketika proses hukum nih setiap korban ini paling nggak misalnya punya harapan. Jadi misalnya kan ya namanya keadilan itu kan kita perlu ini kan keadilan substantif ya, keadilan proses juga. Nah, substantifnya termasuk begini kan, orang yang rugi paling nggak kan dia dapat pengembalian misalnya. Kita kembali ke prinsip perdata juga misalnya. Itu sih. Ya. Jadi tadi kalau dari cerita Mas Kiki kan sebenarnya kita kan nanya nih, kalau kita jadi korban terus kita ngapain sih? Langkah hukumnya apa? Secara general tuh ada perdata, ada pidana. Tapi Mas Kiki berusaha kasih tahu bahwa ini berdua bisa jalan, cuman pada akhirnya mungkin ujungnya akan ada nih problem. Apakah ketika misalnya apalagi pidananya ini udah ada sitaan di situ ya, Mas. Jadi barang si pelakunya ini sudah disita di situ. Mas Kiki bahkan mencontohkan dari sebuah kasus perdata atau area perdata yang di atas perdata pada umumnya. Ini perdatanya lewat PKPU dan kepailitan. Jadi si pelaku ini bahkan sudah dinyatakan pailit gitu. Itu tadi makanya disebut sebagai sita umum. Compare sita perdata. Sita umum sama sita pidana ini saja kemudian ternyata pada penyelesaiannya ini banyak sekali dinamikanya ya, Mas. Ada yang putusan hakim menyuruh koordinasi, lalu akhirnya kejaksaan mau berkoordinasi sehingga akhirnya dikembalikan ke para korban lewat kurator. Ada juga kasus di kasusnya Kisar pada saat itu jaksa sendiri yang merasa kesulitan gitu. Akhirnya jaksa mengajukan kepeletan demi kepentingan umum agar kurator kemudian mendistribusikan ganti rugi ke korban. Tapi ada juga kasus-kasus di mana banyak sekali bahkan kurator minta bagian harta sitaan yang mana menurut kurator pada saat itu lebih besar sebenarnya, jadi bisa lah ya artinya diambil untuk para korban sebagian. Ini pun ternyata mengalami masalah di lapangan gitu. Nah, sehingga ini permasalahan masalah sita ini pun kemudian sampai sekarang belum ada ininya lah ya, kurang lebih ya, belum ada titik terang atau satu pakem tertentu gitu ya Mas yang bisa diiniin. Adanya baru dari kasus-kasus itu, dari kasus-kasus tertentu yang misalnya jadi pelajaran. Yang paling update yaitu Abutur itu. Jadi bagus majelisnya ngasih di bukan endorse ya quote di putusannya itu untuk berkoordinasi. Karena apa? Daripada kamu capek misalnya mengkolek data lagi, itu ada proses pilot,
datanya sudah ada, diverifikasi kan pasti sudah diverifikasi nih, bukan kreditur yang misalnya abal-abal atau korban yang abal-abal. Tadi ada pertanyaan misalnya, kalau yang mengajuin tagihan itu kok apakah datanya diperiksa? Ya, pasti diperiksa, nggak mungkin orang ngajuin tagihan misalnya kita terima aja, ada bukti pendukung misalnya apa, bukti transfer, apa bukti dia misalnya sebagai kreditur di situ, terus misalnya apa pernyataan ataupun lain sebagainya. Konfirmasi dari si debitur. Dari debitur. Nah itu, nah kalau seperti itu, nah sebenarnya pengennya sih seperti itu, tapi ini baru dari belajar dari kasus kan akhirnya. Belum bisa misalnya menjadi presiden nih, misalnya ini akan berlaku di ini atau enggak. Nah, bahkan soal-soal sita itu kayaknya sensitif loh Mas di Sobat Milenial. Ini Sobat Milenial aja sekarang tuh banyak yang nanya, misalnya contoh ya, ini jadi barang sitaan yang disita sama polisi, itu tata kelolanya gimana sih? Disimpan di mana? Dipakai buat apa? Perawatannya gimana? Mereka juga bahkan bertanya-tanya soal itu. Ya kalau misalnya sita itu kan memang kepolisian punya kewenangan untuk menyita. Memang untuk menyita kan dia akan minta izin ke ketua pengadilan nih sesuai tempat objeknya ya. Nah, atau sesuai inian perkaranya lah. Nah, ketika sudah menyita, biasanya sih memang dia menyiapkan tempat ya. Apakah itu di kantor kepolisian atau kadang dia juga melakukan ada gudang gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah ke penuntut umum biasanya sih kalau kejaksaan punya tuh namanya gudang untuk menyimpan barang bukti, termasuk barang bukti perbuatan pidana atau barang bukti sitaan ya kan. Kalau sampai terakhir nanti ke putusan kan ada kita mengenal di KUHAP itu rubasan ya penyimpanan barang bukti ya kan misalnya. Nah setelah itu memang penuntut umum punya kewenangan nanti kalau sudah putusannya ingkrah dia yang melakukan lelang. Nah biasanya sih mereka punya rekening penampungan. Nah problemnya tuh terakhir misalnya kadang tidak tahu nih kapan lelangnya atau kapan misalnya distribusinya. Ini termasuk pertanyaan dari Sobat Milenial, yakin ya, karena ini banyak sekali berkembang di masyarakat. Mereka bahkan mempertanyakan ya, apalagi korban terutama. Merasa itu duit saya, terus tiba-tiba disita negara. Nah pertanggungjawaban publiknya terhadap hal ini tuh gimana gitu? Setelah jadi sita negara, apa sih yang akan terjadi sama barang sitaan itu gitu? Sita negara tadi dikenakan, pertanyaannya adalah ya setelah disita itu kan penuntut umum nih, misalnya data-data barang yang disita itu misalnya setelah putusan ingkrah ya, dia akan melakukan lelang. Nah, lelang itu pasti kejaksaan punya rekening penampungan. Nggak tercampur lah dengan rekening mereka ya. Nah, pertanyaannya misalnya mungkin setelahnya ini, setelah masuk rekening penampungan itu kemana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita juga. Kalau tadi misalnya nggak ada kerugian negara kan harapannya ini dibagi ke korban. Nah, tadi misalnya kalau kasus-kasus yang sekarang marak, ada binomo, ada yang binary option lainnya, misalnya quotek dan lain sebagainya. Robot trading sekarang. Nah, data dari polisi yang bikin call center itu yang diverifikasi, nah itu dipakai aja. Nanti kejaksaan setelah melelang, nah dia melis. Memang kemungkinan besar sih namanya barang bukti ini lebih kecil dari jumlah kerugian. Tapi paling tidak misalnya kalau itu bisa didata dan dibagikan meskipun nggak sebesar 100%, paling nggak ini juga bisa memberi kepercayaan ke penegak hukum nih. Jadi kayak kemarin misalnya ada yang tagar yang bilang percuma lapor polisi misalnya. Ini kan sebenarnya sekarang polisi lagi coba membalikkan itu. Kan kasus-kasus semua yang trust building kan semua kasus investasi, apalagi perintah presiden kan bilang semua kasus investasi yang ilegal berantas. Yang besar-besar kan ini berantas, bahkan ada mungkin dalam waktu dekat misalnya yang jumlahnya juga besar juga akan diproses gitu. Nah, yang kayak begini misalnya kita yang misalnya ya paham hukum juga bisa membantu misalnya memberikan masukan nih, ini penyelesaiannya modelnya seperti apa, terus juga meminta juga dukungan publik dalam hal ini apa ya yang berwenang misalnya Komisi 3, terus misalnya Ombudsman yang misalnya bisa ini kan misalnya prosesnya nih mengawal jangan sampai misalnya itu tadi semua ada disita, terus kan kemarin misalnya banyak yang beberapa yang afiliator yang menyatakan semua udah disita nih, aku harapannya hukumannya ringan nih, ya nggak begitu juga kan. Terbukti kan nanti biar pengadilan lah masalah ringan atau tidaknya, tapi setidaknya itu kalau kita dalam perspektif korban ini ya dia dihukum, kerugian korban terganti, ya, itu yang paling penting kan itu. Sama satu lagi ini kayak banyak nih pertanyaan dari para milenial juga terkait kan
afiliator ini ya, mereka tuh kan banyak juga kayak kasih giveaway gitu, atau mereka kayak wah murah banget, beli ini, beli itu, gitu-gitu kan. Nah, ini sebenarnya dalam sudut pandang pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang ini gimana Mas itu untuk para penerima giveaway gitu? Harus nggak sih mereka kembaliin? Milenial tuh pada pengen tahu. Lalu kemudian kedua, yang jual beli gimana? Karena ada juga kan mungkin dipahami salah satu tindakan pencucian uang itu kan memang merubah bentuk dari si aliran uang ini kemudian dibeli-belikan. Nah, ini gimana Mas penerapannya sendiri? Kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu memang salah satu yang paling sering itu kan yaitu ada yang dia mengalihkan ke pihak ketiga ya, transfer ke misalnya ke layer 1, 2, 3, terus kedua ya yang paling sering tuh dan paling mudah itu melakukan tindakan jual beli. Khususnya barang mewah. Karena apa? Setelah dia beli itu sebenarnya bukan niat membeli untuk menikmati lama, dia jual lagi. Nah, hasil dari penjualan itu meskipun kadang dia rugi, tapi seolah-olah itu dia adalah mendapatkan penghasilan yang sah, bersih gitu, yang sah gitu ya. Karena seolah dari jual beli, pencucian uangnya seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya kan banyak kan akhirnya terbuka nih afiliator, ternyata apa? Bahkan beli mobilnya ada ternyata cuma konten. Terus kedua masih nyicil. Ya, ketiga ternyata juga ya kita baru ada tahu sih yang kan. beli sendiri kan, tapi akhirnya disuruh balikin juga bingung karena katanya polisi udah sita mobil tapi dia disuruh balikin uangnya lagi gitu. Seperti itu misalnya ya kalau bisa jadi kan soalnya dia penjual yang sah ya, artinya bertikat baik kan gitu. Dia kan nggak tahu misalnya asal uangnya dari mana. Nah, kalau konteks seperti itu sih harusnya juga kepolisian proporsional harus, ya proporsional. Misalnya yang milih apa, mau nyita uang atau barangnya. Kalau misalnya uang ya berarti mobilnya dikembalikan atau kalau misalnya nyita mobil ya uangnya gimana? Dianggap sudah dibeli. Jangan sampai mobil, misalnya itu merugikan gitu kan. Iya, merugikan si penjual. Nah, kalau tadi yang dapat terima giveaway yang mau gitu. Itu ya memang kan ada tuh Mas yang 1 miliar giveaway-nya kan. Nah, itu memang nggak mau ya harus dikembalikan karena kan terbukti nih ternyata kan afiliator ini kan dapatnya kan persentase dari member yang ikut dia. Betul, dari member, yang loss. Ya, member Telegram, terus member yang aktif trading. Bahasanya trading sebenarnya ini nggak salah juga nih. Nah, makanya kemarin sempat kita diskusi cuman dengan teman-teman yang ini di kalangan hukum ataupun kebetulan juga kita juga punya lesson pasar modal. Coba tanya-tanya sih, bilang nggak mungkin dalam 3 tahun ngumpulin uang sebegitu besar dari trading. Kecuali kamu udah investor besar misalnya. Apa kamu kayak misalnya Warren Buffett, oke, memang modalnya gede nih. Lu bridging 3 tahun dapat. Tapi kalau nggak ngomongin cuman $5.000 dapat sekian miliar itu nonsense. Nggak logis. Nggak logis. Nggak ketemu nggak ketemu ininya tuh ilmunya itu. Makanya ini kan bilang misalnya kan ketika terungkap juga dia data-datanya, grafiknya itu kan cuman inian aja, rekaan aja gitu loh. Karena kan kalau rekaan misalnya mau saham atau misalnya forex itu masih orang itu bisa dipelajari. Ini kan enggak tadi. Biner. Orang suruh nebak ini nanti naik, ini nanti turun kan seperti itu. Nah, cuman memang sekali lagi memang ada faktor juga masalah edukasi. Ini pemerintah misalnya kalau konteks forex kan harusnya memang di wilayah pengawasan Bapepti ya. Betul. Kalau enggak dia harus terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta BBJ. Nah, ini kan semua enggak. Nah, cuman seringkali kasusnya tuh begini meledak baru keluar list ini yang ilegal. Kerugian udah masyarakat udah triliunan. Tidak preventif tidak gitu preventif. ya. Nah, itu. OJK juga misalnya yang diawasin OJK. Nah, konteks ini kan dan sesungguhnya agak nggak asertif ya. Maksudnya udah kemudian bilang itu kan ilegal. Kita hanya cover atau protect yang legal gitu. Betul. Nah, sementara ilegal dan tidak ilegal itu ya tadi gitu keluarnya di belakang gitu. Betul. Mereka juga banyak kan Mas yang di Binomo itu kan afiliatornya juga salah satu dianggap informasi menyesatkan karena mengklaim bahwa aplikasinya atau ininya legal gitu. Banyak juga yang bahkan pakai stempel Bapepti gitu padahal MLM punya bukan untuk trading. Nah, masalahnya kan seperti itu. Bahkan misalnya kayak Binomo
informasi itu afiliator udah menyatakan bahwa dari 2019 ya menyampaikan itu legal nih. Nah, kenapa nggak dari 2019 misalnya udah ada informasi ini ilegal? Kenapa 3 tahun sampai sekarang akhirnya meledak, korbannya Berjatuhan ratusan triliunan gitu. ini luar biasa. Dan memang ya itu tadi sih, terkadang itu ada sisi edukasi, ada sisi pelindungan konsumen, ada sisi pengawasan. Nah, kita ini nggak berjalan semua. Edukasi misalnya harusnya dari regulator nih, pemerintah, Bapepti ngasih info nih. Kemarin sebenarnya bagus waktu ada Satgas waspada investasi. Ya, waspada investasi ilegal kan, yang ada berapa ini, ada OJK, ada Kejaksaan, ada apa. Dia melis itu. Nah, sekarang memang sedikit terlambat sih, orang udah rugi, suruh mantengin misalnya. Sekarang udah rugi, suruh ngelihat website Bapepti misalnya ini yang ilegal ya. Ya nggak ini juga, tapi paling nggak misalnya begini. Kalau orang ini investasi ya paling nggak dia harus cek nih, mau itu investasi saham ya ke pasar modal, ke OJK, atau misalnya ke bursa misalnya. Terus kalau bursa berjangka ya Bapepti komoditi, terus itu member BBJ enggak. Karena sebenarnya yang nggak bilang tadi ilegal atau legal, yang legal aja kadang bermasalah, apalagi yang ilegal kan. Seperti itu. Betul. Itu yang jadi problem nih, yang legal aja kadang bermasalah, apalagi yang ilegal. Nah itu, terkadang kan akhirnya cuci tangan. Kalau yang legal kan mungkin misalnya bisa kena bisa undang-undang perdagangan, gitu-gitu perdagangan, undang-undang pelindungan konsumen, terus bisa ditekan juga kan, karena dia terdaftar. Nah kalau yang nggak terdaftar, lepas tangan, kemudian bilang itu kan ilegal, betul, bukan di area kami gitu. Betul, kan. itu yang jadi yang kita sayangkan. Nah, kenapa selalu berulang nih? Plus misalnya ya pandemi dari 2020 awal kayaknya memang orang misalnya banyak coba misalnya untuk investasi ya, akhirnya begini nih, lari ke investasi yang ibaratnya yang misalnya diharapkan dia imbal baliknya fantastis, tapi ternyata nggak dicek kan. Nah itu yang terjadi. Nah sekali lagi sih kita pengen juga misalnya dari peran regulator itu memberikan edukasi misalnya. Jangan selalu belajar dari kasus terus ada penindakan gitu ya. Ada penindakan tapi jangan di belakang terus. Iya, di belakang terus akhirnya juga masalah tadi pengembalian ke korban juga nggak maksimal. Nah, kita juga perlu belajar misalnya preventif lah. Misalnya ya edukasi kencang misalnya. Bapepti misalnya pengawasan, terus Kementerian Perdagangan misalnya. Kan kemarin rame-rame kripto misalnya. Kan harusnya ngasih edukasi, terus paling nggak setelah edukasi beri payung hukum. Jadi semua itu legal gitu loh. Kalau yang sudah ada payung hukumnya terdaftar ya itu bisa jadi sarana investasi gitu. Jadi ketika misalnya ini belum berizin atau apa ya segera aja bikin press release, aplikasi ini masih tidak berizin atau ilegal gitu. Jadi kalau misalnya itu dirilis pasti mengurangi korban. Sebenarnya ada kan sekarang misalnya kayak Bapepti ngeluarin binari itu ilegal gitu. Yeah. Andaikan itu di awal gitu. Betul. Kan orang jadi paham binary option itu 2019 misalnya kemungkinan seperti itu. Nah, yang memang gitu satu, terus kedua juga memang faktor ini juga sih memang masyarakat kita ya memang literasi finansial literasi finansial, terus kedua memang gampang tergoda. Misalnya sekarang gini, afiliator misalnya, dia giveaway, dia gampang aja. Ternyata kan terbukti itu bukan uangnya. Akhirnya kan orang mudah saja kan, wah tergiur nih investasi 10%. Ini kan sama sebenarnya kayak model yang Ponzi, cuman ini modelnya dengan aplikasi kan. Tapi kan sudah jelas nggak mungkin mau pakai aplikasi kalkulasi misalnya kalau saham atau forex itu kan tertentu ya. Nah itu akhirnya kan seperti itu. Nah orang tergoda misalnya kok ngelihat ini bisa dapat cepat. Nah kadang masyarakat kita juga perlu di literasinya, dan ternyata budaya hukum masyarakat kita masih rendah ya, checking legal ilegal gitu. Terus sama mungkin juga ya tadi itu kan mereka jadinya sekarang ngelihat dia duit gampang banget, dia dikeluarin banyak, dia ya tadi kayak giveaway sampai 1 miliar gitu kan. Nah, mereka melihat ini real gitu. Nah, tapi sekarang kalau si penerima giveaway-nya gini harusnya by regulation dia punya kewajiban dong ngembaliin itu karena kan itu bagian dari hasil perbuatan tindak pidana. Betul. Kan gitu. Nah, kalau si jual beli tadi itu harus jual beli yang dulu. Memang perlu ini kan ya kita juga memahami misalnya yang setelah ada jual beli yang lihat
kenapa saya harus kembalikan? Toh barang dari saya kan udah dibeli, udah disita kan gitu. Nah kalau misalnya uangnya juga dari pembelian itu disita kan 2 kali. Iya. Gitu. Nah, kita malah merugikan si penjual. betul, gitu. Kecuali dikasih opsi. Ya. Oke, paham. Oke, Sobat Milenial, hari ini kita sudah bahas tuntas nih aspek hukumnya. Semua pertanyaan Sobat Milenial udah saya coba sampein ke Mas Kiki dan sudah kita diskusikan bersama. Semoga pembicaraan, diskusi kita hari ini tuh bisa menjadi bagian dari literasi finansial, dari edukasi budaya hukum ke masyarakat, agar besok-besok peristiwa seperti ini sudah tidak terjadi lagi. Nah, kalau gitu sekarang sudah waktunya kita mengucapkan terima kasih sama Mas Kiki atas kehadirannya. Kita sama-sama belajar dari kasus First Travel, dari kasus-kasus yang sudah ada. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua, langkah hukum apa yang harus dilakukan dan balik nggak sih uang korban-korban ini semua. So, kalau teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan leave comment. Lalu kemudian juga jangan lupa untuk hit the subscribe button and also the notification and also like this episode. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Kiki. Bye-bye.